Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dia esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, para sahabat, dan umat manusia yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ahibati fillah. Ana sebenarnya agak bingung disuruh pembahasan ini. Rifqan bil qawarir atau irfaq bil qawarir. Kenapa? Karena terkadang pembahasan ini lebih cocok untuk kaum laki-laki. Agar mereka berbuat baik kepada qawarir, kepada gelas-gelas kaca ini, kepada para wanita. Kenapa seperti itu? Karena kalau para perempuan mengkaji bagaimana lembutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya, bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan seorang laki-laki kepada istrinya, bagaimana karakter yang mulia terhadap istrinya. Tatkala membahas itu dan dia mengetahui suaminya tidak seperti itu, akhirnya membuat dia kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan amalan yang paling mulia kata Nabi alaihi salatu wassalam adalah sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau transfer kepada. Jadi ini pesan juga buat para wanita. Bagaimana dia mentransfer kebahagiaan buat kawan-kawannya. Kadangkala mungkin ada yang mengadu kepada salah satu akhwat yang mengatakan suamiku kayak gini, kayak gitu. Wah, jahat tuh suamimu. Jangan kayak gitu. Alhamdulillah masih mending lah suamimu. Ada yang lebih parah gitu. Jadi gembira dia. Allah, alhamdulillah berarti suamiku masih baik gitu. Bandingkan dengan fulan. Orang-orang yang menzalimin istrinya. Karena terkadang nih wanita nggak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Umpamanya ada perempuan nih yang tanya sama akhwat. Antum dikasih nafkah berapa dikasih sama suami? Suami ini sama-sama kerjanya. Anggap suaminya sama-sama dosen sama anak. Lalu dia ngomong, mamanya gajinya sama, anggap gajinya 5 juta. Ditanya, nanti dikasih berapa sama suami? Kata dia, Anda kasih 2,5 juta. Aduh, sedikit banget. Kalau suami Anda semuanya dikasih ke Anda. Ini bahaya jemaah. Harusnya engkau mentransfer kegembiraan kepada kawanmu, malah engkau menanamkan kesengsaraan kepada diri. Yang sebelumnya dengan 2,5 juta dia cukup. Dia menerima, dia bersyukur gara-gara omonganmu, dia jadi nuntut lebih kepada suaminya. Bang, kok cuma 2,5 juta bang? Gak cukup nih, ini, itu, macam-macam. Makanya pernah kejadian dengan seorang tabi'in, Abu Muslim. Ya, insyaAllah Abu Muslim Al-Khawlani. Rahimahullahu ta'ala. Dia itu suatu hari pulang ke rumahnya. Istrinya ini sebelum Abu Muslim pulang,
sang istri ini kedatangan tamu. Tamunya ini cerita, engkau gimana? Engkau kok, maksudnya keadaan rumahmu seperti ini. Suamimu tuh deket sama khalifah, sama penguasa, sama pangeran. Ini itulah. Masa nggak bisa engkau minta sama suamimu ini? Insya Allah dapat semua yang engkau inginkan ini itu. Pulanglah nih perempuan. Abu Muslim pulang. Tahu-tahu istrinya mulai ada tuntutan-tuntutan yang tidak seperti dia. Yang tidak seperti biasanya. Lalu Abu Muslim melihat, oh ada yang ngerusak istriku. Lalu dia berdoa, ya Allah, butakan orang yang merusak istriku ini. Tuh perempuan di rumahnya, dia ngomong, malam itu jemaah, dia mati ya? Enggak, katanya. Hidup lampunya, kata dia. Dia langsung buta. Karena dilihat merusak istrinya orang. Dengan doanya Abu Muslim didoakan, ya orang boleh merusak istrinya. Dia nggak tahu siapa yang merusak. Tapi dia memohon kepada Allah, orang yang merusak istriku ini agar dibutakan. Subhanallah jemaah. Dan Allah kabulkan doanya Abu Muslim. Ahibati fillah. Maka dari itu ana bingung ketika ana disuruh membahas hal ini. Ya paling nggak kita tahu bagaimana Islam memuliakan wanita. Kalau ternyata para akhwat merasa kok nggak seperti itu yang didapatkan dari pasangan hidupnya, maka hendaklah bersabar. Itu nanti yang akan kita bahas di akhir kajian insya Allah. Ana juga sampaikan ini karena ana dapat teguran dari seorang ustadz senior ya. Dia negur ana, Syafiq, pernah ada satu jamaah datang ke ana. Dia ngomong, istrinya ini jadi nuntut karena sering dengar kajiannya Ustaz Syafiq. Akhirnya ana ngomong, jangan dengar lagi kajian Ustaz Syafiq. Iya. Karena dia ingin suaminya seperti Rasulullah SAW. Seperti yang diceritakan, gimana Rasulullah dengan Khadijah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah dengan Aisyah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab, dengan Hafsah, dengan istri-istrinya, yang semua cerita itu indah sebenarnya. Di situ kita seharusnya mencintai Nabi alaihi salatu wasallam lebih banyak daripada sebelumnya, bukan nuntut suami kita supaya seperti Nabi SAW. Seharusnya engkau melihat bagaimana menjadi seperti Khadijah, bukan bagaimana suamimu seperti Nabi Muhammad SAW. Ini sebenarnya poin dari kajian. Ahibati fillah. Dalam hadis meriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dan beberapa perawi lainnya berkaitan dengan rifqan bil qawarin ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan bersama istri-istrinya yang memandu onta-onta istri Nabi ini, ada satu sahabat yang namanya Anjasyah. Dia itu punya suara indah. Kalau dia bersenandung itu, onta itu bisa kayak semangat jalannya. Sampai seperti berlari. Ya, kadang kalau onta itu kan capek, jalannya lambat ya, harus dipecut supaya dia lebih keras lagi. Ternyata ada cara lain, bukan dengan dipecut, tapi dikasih senandung suara. Itu ontanya jadi cepat. Akhirnya Rasul SAW mengatakan, ya Anjasyah, rifqan bil qawarir. Wahai Anjasyah, engkau berhati-hatilah, yang lembutlah sama gelas-gelas ini. Dan riwayat lain dikatakan, la taksiril qawarir, jangan dipecahkan nih gelas-gelasnya ini. Supaya pelan-pelan Anjasyah ini tidak terlalu kencang jalan ontanya. Karena Anda rasakan sendiri ya, orang tuh kalau naik kuda, kalau jalan aman. Tapi kalau kenceng, kitanya itu takut jatuh. Maka Nabi mengatakan kepada Anjasyah agar berlemah lembut demi menjaga gelas-gelas kaca yang ada di atas onta-onta itu. Habibati fillah, Rasulullah SAW mengumpamakan
atau memperumpamakan wanita itu dengan qawarir, dengan kaca nih. Subhanallah. Kalau di surga gelasnya itu nggak pecah. Qawarirnya itu nggak mudah pecah. Karena terbuat dari min fiddah. Terbuat dari perak yang tembus pandang. Bayangin. Orang kan sekarang kadang-kala dia atraksi gelasnya dibanting nggak pecah. Tapi dia tetap akan pecah nantinya. Karena dia terbuat dari kaca. Tapi di surga, qawariru min fiddatin qaddaruha taqdira. Terbuat dari perak jemaah yang tembus pandang. Semoga kita masuk surga Allah Jalla Jalaluhu ya. Tapi diperumpamakan seperti qawarir, gelas-gelas kaca ini atau botol-botol kaca ini karena perempuan itu sensitif. Iya, perempuan itu baperan, mudah ngambek. Namanya gelas nih, kita cuci pun harus lembut. Kita mau bersihkan dia, kalau nggak lembut lepas dari tanganmu karena sabunnya licin, biar pecah dia. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu begitu mudahnya melupakan kata-kata. Sedangkan wanita, dia akan mengingat kata-kata itu panjang hidupnya kadang-kala. Bagaimana kalau dia mendapatkan perlakuan kasar? Ya? Sulit bagi dia untuk melupakan. Tetapi sangat mudah bagi wanita untuk melupakan kebaikan suami. Jadi kalau keburukan nih, ya kita harus sadar nih, para perempuan, ya mudah-mudahan apa ini menjadi bahan evaluasi buat para wanita. Ya. Coba apakah benar seperti itu? Ana yakin dengan sabda Nabi SAW. Dan ana yakin dengan kedustaan wanita-wanita yang memungkiri atau mengingkari sabda Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Qalu bima ya Rasulullah. Dengan apa mereka masuk neraka? Apa penyebabnya? Bukankah banyak wanita yang baik-baik, yang sholat 5 waktu, yang ngaji, yang kayak sekarang nih ikut kajian? Bukan karena mereka nggak ikut. Bikufrihin, karena kekufuran mereka. Di sini para sahabat terkejut. Mereka mengatakan, yakfurna billah. Mereka kufur kepada Allah, mereka kafir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perempuan-perempuan itu kufur kepada pasangan hidupnya. Dan kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Benar kayak gitu. Benar. Kecuali orang yang Allah rahmati. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr. Kalau engkau berbuat baik kepada salah satu di antara mereka 1 tahun full. Setahun full nih suami berbuat baik kepada istrinya. Dia berusaha mengambil hati istrinya, ya, menghargai istrinya. Tapi manusia suaminya. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Kullu bani Adam khata'. Thumma ra'at minka syai'an. Lalu tuh
perempuan melihat sesuatu di dirimu yang dia tidak sukai, baik itu ucapan atau perbuatan, apa kata istrinya? Qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Dia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan di dirimu sedikit pun. Kadangkala suaminya ini yang dilakukan bukan dosa. Kawin lagi, suami. Dosa kawin lagi. Kiamat, kata istri. Mungkin dalam pandangan sebagian wanita, poligami itu dosa yang tidak diampuni. Kalau suaminya berzina, minta maaf, masih aku maafkan. Suaminya selingkuh lalu datang minta maaf, aku jaga rumah tanggaku. Tapi suaminya poligami, nggak minta maaf, atau dia minta maaf, kata istrinya, tiada maaf bagimu. Engkau tidak pernah menyenangkan hatiku selama ini. Subhanallah. Itu perempuan. Jadi kebaikan mudah dia lupakan, keburukan susah dia lupakan. Kecuali wanita-wanita yang menjaga dirinya. Ahibati fillah. Oleh karena itu Rasul SAW berkaitan dengan wanita yang memang karakternya seperti ini, yang dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum laki-laki untuk peduli sama perempuan, untuk dijaga, untuk dirawat mereka agar tidak pecah gelas. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir jangan mengganggu tetangganya. Wastausu bin nisa'i khairan. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada wanita. Kasih nasihat dia, perbaiki dia dengan cara yang baik. Kenapa? Fa innahunna khuliqna min dhila'. Perempuan dhila'. Itu tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dhila' a'la. Yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau ingin meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau engkau biarkan, ya dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Fastausu bin nisa'i khair. Ya udah kalian hendaklah berbuat baik kepada wanita. Ya. Penasihati mereka dengan cara yang baik. Inginkan kebaikan buat mereka. Ahibati fillah. Dan dengan gelas kaca ini. Dengan qawarir. Nabi SAW menegaskan kepada para lelaki. Maka yang laki-laki dengarkan. Yang perempuan, yang punya anak laki-laki, dengarkan. Didik anakmu sesuai dengan cara yang diingini Allah SAW. Karena jangan sampai anak laki-laki itu mencontoh bapaknya yang kurang baik berperilaku kepada istrinya. Subhanallah. Baru saja datang seorang yang mengadukan aba ibunya. Dia mengatakan, Allah, aba sama ibu ana ini ribut terus, Ustaz. Abahnya keras. Abahnya kadang-kala sholat subuh, kalau begadang baru sholat subuh. Kalau nggak begadang nggak sholat subuh. Ini berbahaya dengan anaknya. Tatkala dia menikah, tahu-tahu dia bersikap kepada istrinya seperti bapaknya bersikap kepada ibunya. Karena dalam pandangan dia, ya seperti itulah seorang laki-laki, seharusnya enggak. Maka perlu nih ibu-ibu yang punya anak laki-laki dikasih tahu. Apa yang harus dia lakukan tatkala mereka menjadi seorang suami. Tatkala mereka menjadi seorang kakak. Tatkala mereka menjadi seorang ayah nantinya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, Allahumma uharrij alaikum bihaqqid dha'ifain. Aku menimpakan kesulitan buat kalian dalam urusan haknya dua orang yang lemah. Siapa yang lemah? Al-yatim wal mar'ah. Nabi sebutkan wanita itu lemah. Yatim itu juga lemah.
Wanita seperti gelas-gelas kaca tuh, yang kalau terjatuh, piar. Hati-hati. Jangan sampai kelemahannya itu dimanfaatkan untuk menzalimin para wanita. Bukan. Malah seharusnya engkau tahu dia lemah, berikan hak-haknya mereka. Al-yatim wal mar'ah. Anak yatim dan wanita. Wanita itu lemah sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak, anak wanita itu laki. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 58-59 tentang bagaimana dahulunya orang-orang memandang wanita. Jadi kalau ada wanita-wanita sekarang yang beranggapan, dia muslimah ya, dia beranggapan bahwasanya agama Islam ini merebut hak-hak dia dan menindas wanita-wanita tersebut, maka engkau salah informasi. Bagaimana wanita sebelum Islam dan bagaimana wanita setelah Islam. Bagaimana wanita di dalam Islam dan bagaimana wanita di luar Islam. Gunakan. Ada kajian perbandingan. Engkau bandingkan sekarang. Bagaimana Islam memuliakan wanita dan bagaimana sebelum Islam. Nah, mungkin bisa dibaca An-Nahl 5859. Wa idza busyira ahaduhum wa huwa kadhib yatawara minal qawmi min su'i busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkum. Pada orang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Subhanallah. Keputusan mereka dua. Kalau dikasih anak perempuan, keputusan mereka dua. Membiarkan hidup dengan kehinaan. Atau menyelesaikan kehinaan tersebut dengan mengubur putrinya. Itu dilakukan oleh sebagian orang-orang jahiliyah. Sampai Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika anak-anak perempuan itu dibangkitkan nanti, yang dikubur hidup-hidup, ditanyakan kepada mereka, bi ayyi dzambin qutilat. Karena dosa apa? Karena dosa apa mereka dibunuh? Kenapa kok dibunuh mereka itu? Ahibati fillah. Setelah datang bagaimana qawarir, gelas-gelas kaca ini tidak lagi menjadi faktor kehinaan. Bahkan ternyata anak-anak perempuan itu penyejuk jiwa, penyenang mata, dan penyelamat dari api neraka. Nabi SAW, ini ceritanya Aisyah dulu sebelum Nabi bersabda. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatan laha. Masuk seorang wanita membawa dua putrinya. Balita mungkin, masih kecil-kecil putrinya. Tas'al, dia minta-minta, miskin dia datang minta-minta.
falam tajid indi syai'an ghaira tamrah. Di rumah Nabi SAW tidak ada sesuatu apapun kecuali satu butir kurma. Hanya ada satu butir kurma. Ini menunjukkan bagaimana susahnya hidup keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'ataituha iyaha. Aku berikan kepada ibunya. Sama ibunya dibagi dua. Diberikan kepada dia, tidak makan apa-apa. Lalu dia pamit dan pergi. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumah. Lalu aku kasih tahu dengan kejadian tadi. Aisyah kan nggak punya anak. Kasih tahu kejadian tadi. Dia lihat bagaimana sayangnya ini ibu ya. Bagaimana susahnya dia harus membawa dua putrinya itu. Minta-minta. Mungkin suaminya mati. Gak ada. Dan keluarganya mungkin gak peduli sama dia. Sehingga dia harus makan gitu. Lalu apa kata Nabi SAW? Manibtuliya min hadhil banati bi syai' kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang dikasih bala dengan tadi merawat putri-putrinya, maka putri-putri akan menjadi penyelamat orang tuanya dari api neraka. Kebanyakan wanita ini masuk neraka. Dengan engkau merawat wanita, ternyata mereka menyelamatkanmu dari api neraka. Bukan masuk neraka, diselamatkan sama putri-putrinya dari neraka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, man ala au thalathan au ukhtaini au thalathan. Barang siapa yang mencukupi hidup dua putri atau tiga, atau dua saudari perempuan, atau tiga yang dia rawat, yang jadi tanggung jawab dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada mereka, hatta yabinna, sampai perempuan-perempuan itu berpisah sama dia, berpisah dengan menikah atau berpisah dengan kematian, au yamuta anhunna, atau dianya yang mati, yang merawat ini yang mati, kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain, maka aku akan bersama orang itu di surga seperti ini. Beliau menunjukkan antara jari tengahnya dan jari telunjuknya. Seperti ini jemaah. Bersama Nabi SAW. Dekat sekali bersama Nabi SAW. Apa sih yang dikerjakan? Oh, karena sholat malamnya 11 rakaat. Karena puasanya puasa Daud. Bukan. Karena dia membesarkan anak-anak perempuannya. Atau adik-adik perempuannya sama mereka. Masuk surga. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Di hadis Uqbah bin Amir. Yang pertama hadis Aisyah. Yang kedua hadisnya Anas. Yang ketiga hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin fasabara alaihinna, barang siapa yang punya 3 putri perempuan, ya putri perempuan, anak-anak perempuan, dia sabar menghadapi mereka. Wa at'amahunna wa saqahunna, dia kasih makan, dia kasih minum mereka. Wa kasahunna min jidatih, dan beliau atau orang ini memberikan pakaian kepada mereka, artinya memenuhi kebutuhan mereka ya dari hasil kerja dia. Apa kata Nabi SAW? Kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Maka mereka akan menjadi penyelamat orang tuanya, tirai bagi orang tuanya dari api neraka. Bayangin jemaah. Tatkala di masa sekarang banyak anak-anak gadis yang tidak diperhatikan sama orang tuanya. Nggak sabar nih orang tua ngerawat mereka. Anak itu berpisah, bertemu dengan pacarnya. Keluar dari rumah, entah kapan dia pulang. Lalu engkau berharap mereka akan menyelamatkan dirimu dari api neraka. Sedangkan engkau yang menjerumuskan putri-putrimu
ke dalam neraka dengan tidak mendidik dan mengajar mereka ilmu agama dan adab serta karakter yang mulia. Ahibati fillah, wanita sebagai seorang ibu lemah dia. Lemah. Itu tadi sebagai seorang anak. Sebagai ibu nih, sekarang nih ibu-ibu nih yang lagi kajian. Kita juga punya ibu. Bagaimana posisi dia membesarkan anak-anaknya. Sampai Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang peran mereka. Setelah memerintahkan kepada anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, Allah mengatakan hamalathu ummuhu. Ibunya hamil. Kemudian disebutkan tentang proses penyusuannya. Subhanallah. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Melahirkan dengan susah payah. Hamilnya susah payah. Melahirkannya susah payah. Setelah lahiran masih susah payah. Harus menyusui. Harus merawat. Berat. Maka di sini para laki-laki diperintahkan untuk rifqan bil qawarir. Kalau dia anakmu, berbuat baiklah sama dia. Kalau dia ibumu, berbuat baiklah sama dia. Kalau dia istrimu, ya kau harus jagain dia. Kenapa? Istrimu nih anaknya orang. Ibunya anak-anakmu. Dan istrimu. Engkau yang mengeluarkan dia dari rumah orang tuanya. Kalau kita lihat ya, istri nih. Mungkin sebagian orang berpikir istri cuma cari nafkah. Ya, afan istri, suami. Suami ini sibuk cari nafkah, dia bekerja. Sehingga ibu-ibu seakan-akan yang menjadi ibu rumah tangga itu nggak ada kerjaan. Subhanallah. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya para istri ini mengemban beban dari suaminya 4 api. 4 api yang panas. Ada beban yang ditanggung oleh para perempuan ini dari suaminya. 4 plus 1. Apa yang 4 ini? Yang pertama, ya istilah api ini mungkin istilah kelelahan dia ya. Orang kalau namanya api itu membakar, panas, capek. Orang kalau dekat-dekat sama api gerah. Yang pertama adalah api merawat anak-anak. Ibu rumah tangga tuh beda sama wanita karir. Wanita karir banyak yang gak ngurusin anaknya. Ngurusin pekerjaannya cari fulus. Sedangkan wanita yang soleha, dia bawa tuh beban. Menyiapkan makan buat mereka, minuman buat mereka, membersihkan mereka. Ditambah lagi harus sabar dengan teriakan mereka, tangisan mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Itu tuh perempuan sebagai istri, sebagai ibu. Dalam kondisi dia itu lemah tapi beban dia berat sekali. Dan dia mampu mengembannya. Itu wanita sejati. Karena sekarang ini ada wanita apa ya? Wanita paling top di dunia. Yang seperti apa? Orang kalau mau bikin kriteria wanita yang paling top itu mungkin di dunia ada namanya Miss Universe. Di Indonesia ada apa namanya? Putri Indonesia. Di Jakarta ada Abang None. Ya mereka mengatakan ini loh, enggak. Kita tuh nggak tahu bagaimana wanita yang sejati sebenarnya. Kalau hanya bicara kecantikannya, postur tubuhnya bagus, banyak burung-burung yang mungkin postur tubuhnya bagus. Bahkan perempuan itu digambarkan postur tubuhnya bagus seperti apa? Seperti Ghazali, kayak rusa, kayak kijang tuh jemaah. Tapi karena dia merawat anak-anak, dia capek, lelah, sabar, dia tanggung tuh. Nggak ada orang yang tahu.
Bagaimana perempuan di dalam rumahnya. Pikirnya cuma tidur-tidur doang. Dari sebelum subuh, dari jam 3 malam mungkin dia sudah bangun ngurusin anaknya yang menangis minta susu. Mungkin anaknya yang menangis karena ngompol. Kemudian setelah itu subuh dia harus persiapkan anak-anaknya mau sekolah. Belum lagi suaminya yang harus dipersiapkan juga. Api yang kedua yang harus ditanggung oleh wanita ini adalah api syahwat suaminya. Dan kita tahu bicara syahwat ini membahayakan sekali kalau tidak tersalurkan. Di mana tempat menyalurkannya? Istrinya. Sang suami kerja cari nafkah, malam sang suami mau menyalurkan syahwat. Ya istri harus taat. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abad. Kalau seorang istri dipanggil sama suaminya keranjangnya, lalu dia menolak, atau dalam riwayat lain falam taji, dia nggak mau datang. Fabata ghadban, lalu sang suami bermalam dalam karena syahwatnya tidak tersalurkan, la'anathul malaikatu hatta tusbih. Ini perempuan akan dilaknat sampai subuh sama malaikat. Diemban tuh sama perempuan. Udah anaknya sekarang dirinya yang harus melayani suaminya. Dia harus tampil cantik dengan aroma yang wangi. Ini buat para wanita ya. Hendaklah engkau benar-benar tahu ini ibadah jemaah. Jangan merasa terbebani dengan ini dan itu. Ini ibadah. Ada nilainya. Seorang istri yang mungkin selesai menidurkan anaknya, selesai masak buat mereka, cuci piring, lalu dia duduk di depan cermin rias. Dia mulai keluarkan riasannya. Dia mulai pakai bedak di pipinya. Dia mulai ambil yang warna-warna itu, ditaruh di matanya. Lipstik dia taruh di mulutnya. Kemudian dia buka lemari. Dia ambil baju yang indah. Semua itu dalam rangka melayani suaminya. Kerjaannya semua akan dihitung amal soleh. Itu ditanggung oleh wanita. Tapi banyak perempuan yang melakukan itu bukan untuk suami. Dia panggil tukang rias ya ke rumahnya. Bahkan suami ini kalau ngelihat harimnya, dilihat lagi bersolek di depan cermin, kira-kira suami akan ngomong apa? Ditanya, mau kemana? Karena kebanyakan wanita itu tampil cantik ketika keluar rumah. Nggak benar. Engkau ingin dihormatin sama suami, ingin dihargai, laksanakan tugasmu. Enak banget suami, sama-sama enak. Tidak ada satu butir semut pun dari amalanmu yang akan terlupakan dari catatan malaikat. Semua akan tertulis. Khidmatnya seorang wanita dengan melayani suami, menyalurkan syahwatnya, subhanallah. Ada pahala sedekah di sana. Yang ketiga, api melayani diri sendiri. Perempuan ini. Kenapa? Ya, dia melayani anak-anaknya, dia melayani suaminya, dia melayani diri sendiri. Bukan dilayani perempuan. Ibu rumah tangga siapa yang layanin dia? Ya mungkin kalau dia punya pembantu. Tapi ini perempuan melayani diri sendiri. Kemudian melayani suaminya. Dia masak ini itu. Kalau mau bikin kopi perempuan, ya bikin kopi sendiri. Tapi kalau suami, fulana, gahwanya habis. Apa kata istrinya? Siap bang, bikin gahwa dia.
Telepon sama istrinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini insya Allah ada tamu 3 orang ya. Tolong disiapin ya. Makasih banyak. Kata istrinya, siap. Siapi makan. Ini qawarir. Gelas-gelas kaca ini subhanallah. Dia memiliki tugas yang berat. Tapi dia mampu melakukan itu. Allahu Akbar. Terus setelah itu semua, masa suami gak mau menghargai istrinya? Pagi mau berangkat kerja, baju udah setrikaan ya. Semuanya disiapkan, sepatunya udah disemir, apa, subhanallah. Kadang-kala perempuan pun kalau dikatakan, enggak usah, dia punya pembantu di rumah. Nah, tapi tetap istrimu yang mengatur pembantu, yang mengarahkan mereka. Lakukan ini, itu, macam-macam. Sehingga engkau datang, siap semuanya. Pembantu itu membantu istrimu. Terus siapa yang penanggung jawabnya? Istri. Makanya penanggung jawab itu gajinya lebih besar daripada anak buah. Karena dia bertanggung jawab. Walaupun kalau dilihat kerjaannya lebih ringan sebenarnya Ustaz. Yang lebih berat tuh yang bersih-bersih tuh iya. Tapi penanggung jawab ini bertanggung jawab. Kalau sampai ada sesuatu yang tidak disukai terjadi, yang akan dimarahin bukan pembantu, tapi engkau sebagai seorang istri. Api yang keempat yang ditanggung oleh wanita ini adalah api kesepian. Kalau para laki-laki, ini secara umum kita bicarakannya, keluar rumah, kerja, ketemu sohib-sohibnya, ini macam-macam. Dia sendirian di rumah. Sendirian dia di rumah. Terus ketika engkau pulang, punya masalah, kesepian, dia yang sebagai pakaianmu, yang akan menyambutmu, mendampingimu, menemanimu. Tatkala kawan-kawanmu mungkin membuangmu dan tidak suka dengan engkau, subhanallah. Bagaimana istri ini mampu untuk menjadikan rumahnya surganya. Jadi sang suami ini yang sedang kesepian atau apa, pulang ke rumahnya, Allahu Akbar. Istri biasa kesepian, tapi dia bisa ngobatin kesepian suaminya. Maka tolonglah para suami ini, hargain kesepian istrimu. Kadang-kala di rumah, istri itu perlu ngobrol. Engkau kalau mau ngobrol sama dia, kadang-kala suami ya kalau makan gak mau sendirian suami. Mana istrinya? Didampingin engkau makan. Disiapin, engkau minta air ini itu, didampingin sama dia. Lalu ketika dia makan sendirian, biasa buat dia. Dia berkhidmat. Tapi tolong dihargai hal ini. Kemudian api yang kelima ya. Tadi ada 4 api yang ditanggung sama istri. Kepanasan yang harus dia hadapin. Ada api yang kelima. Yaitu api neraka. Di mana perempuan ini membantu suaminya untuk tidak berzina. Membantu suaminya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram tadi. Dan juga membantu suaminya untuk taat kepada Allah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mengingatkan ibadah kepada suaminya. Ini para istri, para qawarir, hendaklah dia tahu. Ana sebagai pendamping hidup dia, Ana bertanggung jawab sebagaimana dia bertanggung jawab terhadap diri wanita ini. Tatkala Rasul SAW berbincang tentang harta yang paling indah di muka bumi ini, maka beliau menyebutkan 3. Yang pertama adalah lisanun dzakir, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Dan yang ketiga wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani atau tu'inuhu ala amril akhirah. Yang ketiga adalah istri yang soleha, istri yang beriman kepada Allah, yang membantu suaminya dalam urusan akhiratnya, dalam urusan agamanya. Itu perempuan yang menjadi istri dan menjadi ibu. Bagaimana dengan perempuan yang jadi janda? Berat lagi tuh.
Walaupun mungkin sebagian orang berpikir lebih enak jadi janda daripada jadi istri tatkala suaminya zalim. Tapi kalau suaminya baik, maka berat bagi dia menjadi janda. Oleh karena itu kita perlu peduli sama janda-janda nih. Yang laki-laki peduli, yang perempuan peduli sama janda-janda. Yang laki-laki bagaimana peduli sama janda? Ya dia santuni mereka atau dia nikahin mereka. Sebagaimana kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang dinikahin siapa? Janda-janda dinikahin. Hampir nggak ada janda yang nganggur di kota Madinah itu. Ada janda, mereka berusaha untuk menikahinya. Rasulullah SAW beliau menyebutkan as-sa'i 'alal armala wal miskin, yang peduli, yang perhatian, yang memberikan nafkah kepada armalah, kepada janda dan orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Awil qa'imil lail was sha'imin nahar, atau seperti orang yang bangun malam, sholat malam terus dan puasa sunnah terus. Itu yang ngurusin anak-anak atau anak-anak janda-janda dan orang-orang miskin. Maka berusahalah kita untuk berbicara baik dengan wanita. Wanita juga berusaha berbicara yang baik kepada suaminya agar engkau nggak dipecahkan. Karena perempuan kan mengatakan, Ustaz, suami anak ini itu macam-macam. Oke lah. Bagaimana sekarang agar engkau terawat, agar engkau nggak mudah pecah, agar engkau tahan banting, agar engkau terjaga dan terpelihara. Maka ketika di rumah atau dimanapun, jaga lisan. Ucapkan yang baik saja. Di surat Al-Isra ayat 53 Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perasaan mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Subhanallah. Ini untuk menjaga kondisi di rumah. Agar engkau tidak dipecahkan. Agar tidak terjadi perselisihan yang tidak diinginkan. Maka hendaklah memilih kata-kata ketika berbicara. Khususnya dengan suami. Jangan mengucapkan kata-kata yang menyulut emosi suami. Terkadang kau mengatakan, Ustaz, dia yang menzalimin anak. Sabar. Perempuan itu diperintahkan untuk mengalah. Karena engkau punya karakter tersebut. Dan dengan mengalahnya wanita, yang awalnya dia tahu suaminya salah, kemudian perempuan ini ngomong, minta maaf bang kalau aku yang menyebabkan permasalahan ini terjadi. Allahu Akbar. Itu perempuan penghuni surga. Yang ketika Nabi SAW mengatakan, ala adullukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu siapa sih perempuan-perempuan kalian yang menghuni surga? Maka Nabi SAW mengatakan, kullu wadudin waludin a'ud. Perempuan penghuni surga itu adalah yang penyayang, yang subur ya. Artinya dia mau punya anak. Perempuan nggak mau punya anak. Bukan dia nggak bisa punya anak ya, dia nggak mau punya anak. Enggak, capek kah ini tuh, enggak. Dia punya anak lagi, punya anak lelah, tapi dia mau surga. Yang ketiga, a'ud, dia suka kembali kepada suaminya. Kalau suaminya mendolimin dia disakiti, atau dia yang berbuat salah kepada suaminya, maka dia akan datang kepada suaminya. Lalu dia mengatakan, hadihi yadi fi yadik. Dia mengatakan, bang, ini tanganku di tanganmu.
Lalu dia mengatakan, la adzuqu bi ghamdin hatta tarda. Aku nggak akan memejamkan mataku bang sampai engkau ridha sama aku. Allahu Akbar jemaah. Itu tuh untuk menjaga agar engkau tidak dipecahkan. Engkau harus tahan banting dan mampu wanita untuk itu. Dengan catatan memperbaiki keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Ahibati fillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ini cerita hadis ini riwayat Iyas bin Abdullah bin Abi Dhibab. Dia mengatakan Rasul SAW pernah mengatakan, la tadribunna ima Allah. Jangan kalian pukul perempuan-perempuan, hamba-hamba perempuan Allah itu. Jangan dipukul mereka. Lalu Umar datang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, sekarang nih perempuan-perempuan jadi berani sama suaminya. Gara-gara gak boleh dipukul, dia semau dia berbuat. Seenak dia. Dan suami gak bisa berbuat apa-apa karena dilarang mukul nih. Kasih tahu nggak mau, mukul nggak boleh. Akhirnya Rasul SAW membolehkan. Ya udah, pukul kalau mereka seperti itu. Maka akhirnya perempuan-perempuan itu dipukul sama suami-suaminya. Subhanallah, malam hari itu ada perempuan-perempuan yang mengadu ke rumahnya Nabi SAW. Datang ke rumahnya Nabi mengeluhkan suami mereka karena mereka dipukul sama suami mereka. Pagi harinya Rasulullah SAW mengatakan, laqad tafa al-lailah bi ali Muhammadin sab'una imra'atan. Semalam itu ada 70 wanita yang mengeluh di rumahnya keluarga Nabi Muhammad SAW. 70 perempuan. Kullu imra'atin tashtaki zawjaha. Semuanya mengadukan suaminya karena dipukul sama suami. Lalu Nabi SAW mengatakan, fala tajiduna ulaika khiyarakum. Ingat, laki-laki yang memukul istrinya itu bukan laki-laki yang terbaik, bukan yang baik seperti itu. Artinya kesalahan seorang perempuan itu bisa diperbaiki dengan tidak memukul. Makanya kemudian ada arahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki wanita dengan cara apa? Fa'idhuhunna. Kasih nasihat mereka dengan cara yang baik. Mau'idhah hasanah. Ada suami yang nggak bisa kasih mau'idhah hasanah. Belajar bagaimana cara memberikan nasihat kepada istrinya dengan cara yang baik. Ternyata tetap nggak nurut, pukul. Bukan, Allah kasih arahan. Yang kedua apa? Wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Pukul nanti terakhir pukul ini. Kalau tetap setelah tahapan-tahapan ini dilakukan dia tetap nggak nurut ya, tetap melawan kepada suaminya, maka boleh dipukul kalau memang ada gunanya. Maka ahibati fillah, bagi para wanita agar engkau tahan banting, tidak mudah retak, bahkan tidak pecah, tidak mudah gugat cerai, tidak baperan, tidak lupa dengan kebaikan suaminya. Hendaklah engkau memperbaharui keimananmu kepada Allah dan hari akhir. Yakin dengan adanya neraka. Engkau yakin dengan adanya surga. Hidup ini adalah ujian dari Allah semata. Sehingga kita berusaha untuk memperbaiki. Nabi SAW pernah menyuruh wanita itu untuk sedekah. Karena perempuan ini suka sama harta. Suka sama dunia. Maka dikatakan tasaddaqna. Perbanyak kalian sedekah. Aku melihat kebanyakan kalian menghuni neraka. Dengan cara itu, dengan cara menumbuhkan keimanan kepada Allah dan hari akhir, dengan berkata-kata yang baik, dengan rajin bersedekah, semoga wanita ini menjadi wanita-wanita yang tegar, yang siap menghadapi badai yang datang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Assalamualaikum Ustadz dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Kemarin kita dengar Ustadz katanya ada hadis yang mengatakan kalau ketemu orang itu dilarang tanya
Dari mana aja atau mau kemana atau dari mana? Apa itu betul Ustadz? Terus batasannya sampai mana kita boleh bertanya gitu? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, bukan hadis sebenarnya hal itu. Tapi itu adab. Para ulama berbicara tentang adab. Adab ya, itu ungkapan-ungkapan para ulama tentang bagaimana adab bergaul. Jadi ingat, itu bukan hadis. Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya. Pernah Nabi keluar rumah, kemudian ketemu Abu Bakar sama Umar. Tanya, kenapa kalian keluar? Gitu. Apa yang membuat kalian keluar rumah? Ada apa nih? Jadi sebenarnya pertanyaan ini diperbolehkan ketika ada perlunya. Tapi kalau nggak ada perlunya, maka hendaklah kita bertanya hal-hal yang lainnya. Contohnya yang paling mudah kita tanyakan, ahlan wa sahlan, gimana kabar antum? Gimana kabar keluarganya? Mudah-mudahan semua sehat. Ini, kalau memang ada yang kita ingin tanyakan, kok dari mana nih? Kok bawa barang? Memang kita ngeliat dia baru datang dari mana. Dan kita tahu orang ini tidak merasa risih dengan pertanyaan kita, maka nggak ada masalah. Kita tanyakan seperti itu. Jadi intinya tatkala kita bergaul, berusaha untuk menjaga hati orang tersebut. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan, bahkan dapat menimbulkan masalah, jangan ditanya. Mungkin dari satu tempat ke tempat lainnya berbeda-beda. Tapi secara umum, kalau kita ngelihat orang baru datang ya, kemudian kita tanya, antum dari mana aja antum? Kadang-kadang dia nggak suka gitu loh. Seharusnya yang kita tanyakan, ahlan saya, gimana kabar antum, sehat? Yang penting buat dia, gimana sehat ya. Jadi ada pertanyaan yang memang diperlukan. Kalau pertanyaan mana tidak diperlukan, kenapa engkau tanya? Fudul, kau pengen tahu. Nah, ini yang dapat merusak hubungan persaudaraan dan persahabatan di antara kita. Sehingga hendaklah kita bertanya sesuatu yang memang perlu ditanyakan. Apa dalilnya? Ya dalilnya itu secara umum ya. Yang tadi kita baca sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik atau diam. Baik atau diam. Tadi juga firman Allah Azza wa Jal yang kita baca di surat Al-Isra ayat 53, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Hendaklah dia berkata yang paling baik, yang paling baik, yang paling benar, yang paling baik. Ada yang baik, ucapan ini baik, tapi ada yang lebih baik. Maka katakan yang lebih baik. Kenapa? Inna syaitan yanzagu bainahum. Syaitan ini mau merusak, mau menimbulkan perselisihan di antara kalian. Maka hendaklah kita pintar-pintar ya. Ketika bergaul ini, apa sih pertanyaan-pertanyaan yang kita perlu tanyakan kepada dia? Kalau kita baru beli kebun ya ditanamin, ini dia senang, dia bahagia ketika tanya, gimana hasil kebunnya? Oh, alhamdulillah, berarti dia bahagia. Tapi kalau pertanyaan dan malah tadi menyebabkan dia nggak nyaman sama kita dengan pertanyaan itu, jangan ditanyakan. Gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Wa fiik barakallahu Ustaz. Saya mau bertanya, saya dari Brisbane Ustaz. Siap. Mau bertanya di luar tema. Naam. Doa apakah yang bisa dipanjatkan untuk saudara atau kerabat kita yang sudah meninggal? Karena saya bertanya ini karena saya membaca artikel tentang bacaan Al-Fatihah yang tidak ada dalilnya. Jadi selama ini ibu-ibu membaca Al-Fatihah untuk saudaranya atau kerabat yang sudah meninggal dan teman. Dengan siapa saja yang meninggal kita selalu baca saya kirim Al-Fatihah gitu. Tidak ada dalilnya. Jadi ini doa apakah sebaiknya yang dipanjatkan untuk saudara dan kerabat teman yang sudah meninggal? Nah, Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Naam jamaah, subhanallah ya. Iya, berkaitan dengan bagaimana sih kita sebenarnya mendoakan saudara kita yang sudah meninggal dunia.
Bukankah doa seorang muslim untuk saudaranya dalam kondisi dia nggak tahu kita mendoakan, akan ada malaikat yang mengatakan amin walaka bimithal. Amin, dan engkau semoga juga mendapatkan apa yang kau panjatkan. Jadi doanya umum. Memang berkaitan dengan menghadiahkan amalan. Kita mau baca Quran ke fulan, bacaan kita. Masalah ini jadi perdebatan di antara para ulama. Apakah bisa kita menghadiahkan bacaan kita? Yang diantaranya ya Al-Fatihah tadi sebenarnya. Walaupun kalau bicara apakah Nabi SAW ketika beliau berdoa selalu mengatakan Al-Fatihah? Enggak ada. Ini sepanjang yang Anda pelajarin. Enggak ada hadis-hadis Nabi SAW. Cerita doa, ada banyak doa Nabi SAW. Puluhan bahkan ratusan mungkin. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Peristiwa-peristiwa Nabi berdoa ketika perang Uhud berdoa. Ketika perang Badar beristisqa berdoa. Ketika gerhana berdoa. Ketika Jumat berdoa. Nggak ada. Makanya Jumatan nggak ada. Khotibnya mengatakan setelah berdoa kemudian Al-Fatihah. Nggak akan kita dapati. Tip di masjid ya. Naik mimbar, khutbah kedua dia berdoa, lalu dia tutup dengan Al-Fatihah. Karena memang mereka tahu Nabi SAW ketika berdoa di atas mimbar, beliau tidak menyuruh ngirim Al-Fatihah itu. Walaupun kita tahu jemaah Al-Fatihah ini adalah surat yang paling mulia dalam Al-Quran. Nggak ada lagi yang lebih baik daripada surat. Kalau ayat, nggak ada yang lebih baik daripada ayat kursi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Doakan, sebutkan namanya. Allahumma gfir li fulan. Engkau pintakan, ya Allah, ampuni fulan, ya Allah. Luaskan kuburan dia, ya Allah. Kalau mungkin engkau tahu anak-anaknya fulan ini kurang berbakti, engkau katakan, ya Allah, mudah-mudahan anaknya fulan ini, ya Allah, bisa mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan diperbaiki, mereka bisa mendoakan orang tuanya. Jadi bukan mengirim, tapi meminta yang dilakukan. Bisa dengan cara pakai bahasa Arab, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kemudian kita pintakan Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburannya itu taman dari taman-taman surga. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang kau pinta, silakan. Kalau kita tahu dia orang yang baik, ya Allah, mudah-mudahan kebaikannya ditambah oleh engkau, ya Allah. Mudah-mudahan kebaikannya itu ikhlas, sehingga engkau berikan pahala yang lebih baik buat dia. Mudah-mudahan dia dijaga di anak keturunannya, ya Allah. Jadi sebenarnya lebih luas lagi kita. Jadi bukan kirim Al-Fatihah, tapi kita meminta kepada Allah Jalla Jalaluh untuk orang-orang yang kita mau doakan mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan Sifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik. Titipan pertanyaan dari teman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Suami warahmatullahi. teman sering dia ditinggalin sholat subuh dan istri sering lihat HP suaminya. Di dalamnya ada foto-foto porno. Yang dikasih tahu sampai ribut. Terus harus istri kerjakan. Mohon solusinya. Barakallahu fiik. Apa tadi yang pertama, suaminya ini nggak sholat subuh? Iya, sering dia tinggalin sholat subuh. Mungkin handphonenya di sini ditinggalin terus si istri ngeliat. Follow. Nah, barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Ya, ini perjuangan ya. Ketika terjadi pernikahan, ketika dua insan ini menyatu, sehingga mereka saling mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kekurangan disempurnakan. Kesalahan diperbaiki. Maka sang istri berusaha untuk memperbaiki suaminya. Langkah pertama memperbaiki suami adalah memperbaiki diri sendiri. Kita tuh kadang kala punya kawan kurang baik, ini itu. Coba engkau jadi yang lebih baik. Jadi kita perbaiki diri kita. Kita ini sering lihat kesalahan orang, kadang-kala kita merasa paling baik. Anda mungkin juga kurang baik. Anda mungkin juga dulu ketika menikah, Anda melihat kepada hartanya fulan.
ngelihat agamanya, nggak ngelihat perilakunya. Akhirnya harta nggak dapat, perilaku baik nggak dapat juga. Karena niat menikahnya dulu disebabkan hartanya. Itu yang menjadi motivator terbesar dia menikahi itu laki-laki. Maka perbaiki diri kita. Setelah itu sekarang proses bagaimana suami. Bicara sholat subuh, ngasih taunya jangan pas waktu subuh. Karena dia udah ngantuk, ini itu nggak soli, yang ada ribut. Carilah waktu-waktu yang tepat sama suami. Apa yang diobrolkan, obrolkan kebesaran Allah sama suami. Ucapkan terima kasih, sampaikan engkau senang hidup bersama dia ya. Sampaikan kepada dia pula, aku ingin sama abang ini bukan cuma di dunia, bang, tapi ingin bersama abang surga Allah SWT. Kira-kira sampaikan apa bang ya yang harus kita lakukan nih kalau kita ingin bareng-bareng masuk surga? Biar suami yang jadi pemimpin yang mikir. Agar dia yang berpikir apa caranya supaya aku sama anak-anak masuk surga. Caranya apa yang harus dilakukan? Mungkin abang bisa ngasih arahan kepada kita. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini suami tergerak. Iya ya, aku belum menjadi contoh. Sepertinya aku belum bisa membawa anak dan istri ke surga Allah SWT. Karena perbuatan ini kalau suami yang baik ya. Tugas istri tadi sharing sama suami, ngajak suami bicara handphonenya yang ada tontonan-tontonan yang tidak baik. Kembali kepada keimanan tadi. Keinginan untuk masuk surga bersama ya. Nanti memohon kepada suami, bang, kalau ada waktu kita ingin diajak ngaji kayak atau apa. Iya, menunjukkan istri ini perlu sama suami. Dan suami ini ditunggu-tunggu gitu loh sama dia. Sambil terus didoakan suaminya, ya itu mungkin bisa dilakukan. Sekali-kali diajak kajian, sekali-kali diajak ziarah kubur. Agar ketergantungan dengan dunia itu waras. Wallahu a'lam bishawab. Naam, tafadhal. Ya Ustadz, ini ada titipan pertanyaan dari Kuala Lumpur. Siap. Apakah ada kewajiban untuk seorang laki-laki yang sudah berkeluarga untuk menafkahi adik perempuannya yang sudah menikah, memiliki suami secara fisik sehat menafkahi keluarganya? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kalau bicara kewajiban, enggak. Karena dia sudah menikah, ini tugasnya seorang kakak ya. Tugasnya orang tua. Ketika dia punya anak, dia punya adik, dia nikahkan dengan laki-laki yang baik-baik. Kemudian suaminya mampu. Ya ini tadi suaminya mampu kan? Nah. Iya Ustadz. Suaminya mampu tapi nggak ngasih nafkah. Nah kalau ngasih nafkahnya kurang tahu Ustadz. Tapi nah itu nggak tahu, ini titipan. Masalahnya tanya suami dia. Itu pertanyaannya kan. Seorang kakak ini wajib nggak ngasih? Abangnya ngasih uang ke adiknya. Nah, siap. Adik perempuannya. Barakallahu fiik. Kalau bicara kewajiban, enggak wajib dia. Tapi kewajiban silaturahim. Kewajiban nafkah enggak. Kewajiban silaturahim iya. Silaturahim ini enggak harus ngasih duit. Enggak harus berkunjung, macam-macam. Jadi tatkala seorang abang ini mau ngasih adiknya, karena dia lihat adiknya agak susah nih, dia lihat. Tapi ada suaminya yang punya kewajiban ngasih nafkah. Enggak gitu. Tapi kalau dikatakan wajib, enggak. Karena dia sudah ada yang memberikan nafkah kepada dia. Kecuali adiknya enggak ada yang ngasih nafkah. Dia sebagai abang bertanggung jawab. Ini kalau bicara tentang wajib atau tidak. Terus jamaah, ini pentingnya bagi seorang laki-laki. Ketika engkau berbagi dengan kerabatmu, sama orang tuamu, sama adik-adikmu, usaha itu enggak tahu. Kenapa?
Kadangkala emak-emak ini, ya tadi dia gelas-gelas kaca, dia baper, kadangkala dia iri. Kenapa sih dia dikasih? Kenapa ada? Kadangkala terjadi masalah seperti itu. Maka nasihat anak kalau para laki-laki mau ngasih aja, udah nggak perlu tahu istri. Berikan. Sebagaimana engkau memberi kepada orang lain, nggak perlu istri tahu. Mamanya anak mau sodako, mau kasih fulan, mau kasih siapa aja. Apa istri harus tahu? Enggak. Apalagi anak mau kasih adik anak mau kasih keponakan anak. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan sodakoh buat orang lain itu cuma sodakoh, tapi sodakoh buat kerabat itu dapat 2 pahala sodakoh dan pahala silaturahim. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Melbourne ini saya mau tanya mengenai wakaf tunai. Yang disebut wakaf tunai itu termasuk jenis wakaf. Saya masih bingung itu. Minta pencerahannya. Sebelum ditutup ya. Tunai ini kayak apa? Ya itulah, makanya saya juga maksudnya seperti yang pemerintah canangkan gitu ya, wakaf tunai itu kan berarti atau wakaf awal, tapi kita kan tidak untuk kemana gitu, walaupun mungkin akan disalurkan dan wakaf gitu loh, bendanya tuh dalam benda seperti apa benda wakafnya nanti gitu. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini sempat dibicarakan, ada wakaf, namanya wakaf uang. Uang ini, ya uang aja. Kalau tadi Ana nggak kebayang masih ya. Yang jelas wakaf itu sesuatu yang diberikan, itu manfaatnya. Barangnya itu tetap. Wakaf itu berhenti. Ya, sesuatu yang ini ada apa? Ada Vespa nih. Ini Vespa diwakafin. Ya boleh dipakai aja, kegunaannya yang diambil dari sana. Kegunaannya diambil, barangnya nggak bisa dijual. Jadi mati, ya tetap lanjut nih wakafnya. Kalau wakaf tunai, apa bentuknya? Uang mungkin ya. Uang dikasihkan, mamanya anak wakaf nih 100 juta. Wakaf ini. Jadi uang ini diapakan? Cuma bisa dipinjamkan, nanti orang balik. Untuk ini, balik, duitnya tetap 100 juta. Wakafnya 100 juta. Jadi seperti itu wakaf tunai itu. Orang wakaf tunai, engkau kirim uang, nanti kita yang membelikan barangnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kalau memang tadi jelas dia, mamanya wakaf tunai nanti kita belikan motor ya. Mamanya tadi ini motor harganya 15 nih. Wakafnya nggak mungkin mamanya orang-orang aku mau 100.000 Ustaz. 100.000 sampai bisa buat beli Vespa. Akhirnya semua orang itu punya wakaf di sini. Walaupun nilainya 100.000 di sana. Mungkin seperti itu. Atau mungkin ada yang bisa memberikan masukan? Nggak, maksudnya gini Ustadz, jadi kita nggak tahu gitu sebenarnya itu mau dibelikan dalam bentuk apa tanah atau urunan sesuatu lah, ya itu uang misalnya ya. Iya, uang tapi gitu kita ya. tidak tahu sebenarnya nanti itu akan digunakan untuk apa gitu, jenis wakaf, tapi maksudnya kita seperti itu ya. Boleh, nggak apa-apa gitu. Yang penting artinya ketika kita ngasih duit, insya Allah sudah anak-anak wakaf nih Ustaz. Artinya duit ini, kalau bicara wakaf, ya anak inginnya duit ini bukan untuk fakir miskin. Kalau fakir miskin kan dibagikan, dimakan habis. Tapi yang dia inginkan tetap untuk sesuatu yang pahalanya mengalir gitu. Ini yang diinginkan. Ya, barakallahu fiik. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting orang yang kita kasih amanah. Karena kalau tidak, jangan wakaf. Akhirnya duitnya habis diembat sama yang ngumpulin duit. Kadangkala seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, dari Sydney nih. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Jadi begini Ustadz, penjual nasi pecel, dia punya tanah di kampung gitu ya Ustadz. Di kampung
itu tidak ada masjid, tidak ada musola, tidak ada apa-apa. Ada tapi jauh sekali Ustadz. Jadi dia berkenan untuk mewakafkan tanahnya dengan syarat harus kata dia, saya boleh. Maka abis itu semua yang Ustadz, dari yang kasih uang, bahan baku, tenaga segala macam, gotong royong sampai akhirnya jadi Ustadz masjidnya. Nah, Tapi setelah masjid ini jadi justru bikin konflik karena jadi rebutan Ustadz. Jadi orang alim yang ada di dekat lokasi situ bilang saya yang paling pantas pegang masjid ini. Terus nanti ada lagi yang memberi wakaf bilang saya rumahnya dekat, saya juga mau pegang masjid ini. Bagaimana Ustadz supaya jazakallah khair? barakallahu fikum. Nah, sebenarnya solusinya mudah. Solusinya yang pemilik wakaf itu, karena dia yang mewakafkan tanahnya umpamanya, dia menentukan nadhirul wakaf, siapa yang akan mengelola. Artinya penanggung jawabnya siapa. Umpamanya dia sendiri, anak sendiri yang akan, misalkan, kemudian dibikinlah nama Dewan Kesemakmuran Masjid ya. Jadi dewannya inilah yang tadi ustadznya di sana sebagai ketuanya umpamanya, dan yang lain-lainnya sebagai anggota. Insya Allah konflik itu bisa diselesaikan. Kalau urusannya hanya berpikir siapa yang memegang. Ini konflik seperti konflik yang meletakkan Hajar Aswad dulu di kota Makkah Al-Mukarramah. Semua ingin mengatakan aku yang mau meletakkan Hajar Aswad itu. Terus apa yang terjadi? Nabi meletakkan Hajar Aswad itu di atas selendangnya, lalu semuanya mengaku. Jadi bagaimana sekarang yang punya tanah, yang bangun, ustadznya juga sama-sama memakmur dengan masing-masing tadi. Jadi ada pembinanya mungkin diambil dari pihak keluarga yang punya pembina, satu pembina juga dari masyarakat. Karena masyarakatlah yang membangun seperti itu. Setelah itu ditetapkan pengurusnya bagaimana. Jadi insya Allah bisa diselesaikan jamaah. Kemudian perlu ada yang mendudukkan mereka tentang niat. Apa sih niatnya? Yang wakaf niatnya apa? Lillahi ta'ala. Yang bangun niatnya lillahi ta'ala. Ketemu mereka. Insya Allah. Tapi kalau ada yang bukan itu nggak bakal ketemu. Yang ada masing. Hadza wallahu a'lam bishawab. Maaf Ustadz, kalau ini rebutannya kunci gimana ya Ustadz? Siapa yang Kunci. Kalau kunci didobel aja kuncinya. Kalau kunci. Artinya kan nanti kalau bicara kunci ini. Kunci masjid. Oke sekarang. Yang dekat rumahnya pegang kunci. Tafadhol pegang kunci. Ustadznya yang alim pegang kunci juga. Siapa dulu yang datang duluan itu yang buka masjid. Makanya tadi kan dibikin nanti memang pemegang kunci itu ada satu yang bertanggung jawab. Tapi kan kadangkala yang bertanggung jawab ini jangan sampai dia sakit, dia ada urusan, masjidnya tutup. Kenapa? Yang pegang kunci nggak ada. Maka perlu dibikin tadi Dewan Persemakmuran, kemudian Dewan Kemakmuran Masjid ya. Setelah itu dipastikan yang pegang kunci berapa orang. Lalu kalau perlu nanti juga gaji orang untuk jadi marbot masjid. Dia yang ini itu, dia yang pegang kunci juga nantinya seperti itu. Jadi insya Allah bisa, kok masalahnya cuma siapa yang pegang kunci. Jadi yang pegang kunci nanti bisa ditetapkan berapa orang. Karena alhamdulillah kunci ini bisa dibikin apa? Diduplikat gitu loh. Atau gimana masalah sebenarnya gitu. Kalau anak ruwet sebenarnya. Iya, cuma pada ribut katanya Ustaz. Ributnya kalau masalah kunci tinggal diduplikat. Jadi ini katanya yang pegang kunci sekarang banyak orangnya Ustaz. Gak apa-apa. Mereka kunci siapa yang datang duluan gitu ya seperti itu. Cuma tolong nanti dibikin jadwal yang adzan siapa, jadwal imamnya siapa. Sekedar pegang kunci nggak ada masalah. Bahkan Masjid Nabawi, Masjid Nabi kita SAW dulu buka gitu loh. 24 jam orang keluar masuk di sana. Tapi yang penting masjid itu siapa yang jadi imam, siapa yang jadi muadzin, itu ditetap.
Jadi yang terpenting itu adalah pengelolaannya, bukan masalah kuncinya sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan fiik. Naam, tafadhali. Saya mau nanya Ustaz mengenai doa. Ini dari Brisbane Ustaz. Siap. Doa keluar rumah, terus maksudnya tawakaltu 'alallah amantu billah, keluar dari rumah mesti baca itu, meninggal di perjalanan atau apa itu termasuk jihad, terus mana ya? Nah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan yang membaca doa keluar rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang keluar rumah mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah syaitan. Yang pertama, setan akan menjauh dari orang itu. Nggak akan godain orang itu. Yang pertama. Kemudian ketika setan berjumpa dengan setan, kau menghadapi orang jaga sama Allah yang sudah dicukupin, yang sudah dikasih petunjuk. Artinya ini orang dalam kondisi dijaga sama Allah, dikasih petunjuk dan dipelihara sama Allah, dicukupi sama Allah orang tersebut. Memang tidak ada penjelasan hadis ini. Kalau dia mati, apakah dia mati fisabilillah? Enggak, tapi dia mati baik insya Allah. Insya Allah husnul khatimah. Kenapa? Karena dia keluar rumahnya membaca doa, memohon kepada. Jadi penutup dari kehidupan dia sesuatu yang baik. Itu yang dikenal dengan husnul khatimah. Matinya baik. Ada orang mati dalam kondisi melakukan ketaatan. Maka insya Allah kalau dikatakan apakah dia matinya nanti fisabilillah, Anda tidak pernah mendapatkan hal itu ya, penjelasan seperti itu. Tapi semoga dia matinya husnul khatimah dengan dia membaca doa. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Bert. Warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Apa hukumnya membolehkan anak perempuan yang sekolah atau kerja di luar kota atau di luar, mungkin tanpa mahram ya Ustaz? Nah, ahibati fillah. Ya, kembali kepada orang tua. Tadi kita bicara anak perempuan ini aset buat orang tua, menyelamatkan diri dari api neraka. Dia perlu mendidik mereka, sabar, ngasih nafkah mereka. Bukan mereka disuruh kerja. Bukan duit. Orang tuanya yang seharusnya memenuhi dia. Yang perlu dia lakukan buat putrinya adalah tadi memberikan pendidikan, memberikan pengajaran buat dia, lalu menikahkan untuk anak-anak. Itu yang terpenting. Karena bicara ngasih nafkah yang wajib suaminya. Kalau dia mau bekerja, ya nggak dilarang, artinya mau bekerja tapi tadi kerjaannya yang tidak ada pelanggaran dalam agama ini. Kalau mau kerja keluar kota, oke nggak apa-apa, orang tuanya nganterin dia, ada mahram yang nganterin dia, ngekos di sana kayak, pokoknya itu nggak ada masalah. Yang penting perjalanannya itu ada mahram yang mendampingi. Kemudian ketika tinggal di sana, dia sudah tidak dikatakan muslim. Memang dia mau tinggal di situ, dia dikatakan mukim, walaupun nggak ada mahramnya nggak apa-apa, kan tempat dan lingkungannya dapat menjaga dia. Artinya tanggung jawab nih orang tua dengan anaknya tersebut. Tapi kalau dia nggak diurus anaknya, pergi sendirian, kerjanya apa, sama siapa dia hidup tinggal di sana, maka kelak orang tua akan dimintain pertanggungjawaban sama Allah Azza wa Jalla. Bukan memberikan nafkah kepada anak-anakmu. Terus kenapa anak-anak itu tidak diurusin? Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustadz. Ini ada pertanyaan titipan dari Melbourne. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Assalamualaikum Ustadz. Seorang istri yang dipoligami dan suami kurang adil. Padahal istri tuanya sudah berusaha menerima dan mengalah. Namun ketika si istri tua ini minta haknya agar suami adil, suaminya malah marah-marah dan mengatakan saya tidak ridho dengan kamu. Si istri jika suaminya marah, dia diam saja. Bagaimana hukumnya jika mohon bimbingannya, jazakumullahu khairan. Allahu Akbar. Allah. Ada ungkapan ya.
ungkapan ini sering kita dengar dari orang-orang sepuh ya. Yang laki-laki kalau kita kumpul sama mereka, mereka mengatakan al-bikru dawa wal ajuz bala. Kata mereka, bikir itu, gadis itu obat, adapun perempuan yang tua ini bala. Maka ketahuilah bahwasanya seorang suami tatkala dia menikah lebih dari satu, dia wajib berlaku adil. Mau sama gadis, mau sama ajuznya, mau sama yang tua. Yang tua sama yang muda, dia wajib berlaku adil kepada mereka. Lebih perhatian sama yang tua, karena punya anak yang sudah mendampingi bertahun-tahun, yang sudah banyak kebaikannya, daripada ini yang baru datang dalam. Terus kalau tadi dikatakan seorang istri menuntut haknya, boleh nggak? Boleh. Kalau dikatakan suami, aku tidak ridho sama engkau, urusannya, kalau suami tidak ridho dengan istrinya dalam kezaliman suami, nggak ada urusan. Artinya yang dilakukan istri yang penting benar. Kalau suaminya nggak ridho, ini juga sama ya dengan hadis ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah bertua. Kalau orang tua ini berbuat kesalahan, menyuruh anaknya melakukan kesalahan, ketika anaknya memperbaiki orang tuanya, meluruskan orang tuanya marah-marah, tidak urusan sama ketidakridhoan orang tuanya. Ridhonya bapaknya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim nggak ridho sama Nabi Ibrahim. Bahkan diusir Nabi Ibrahim sama bapaknya. Bahkan ikut dibakar sama bapaknya Nabi Ibrahim. Bapaknya ikut membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi keridhaan ini dalam hal yang ma'ruf. Jadi kalau sang suami tadi mengatakan tidak ridho, sedangkan dia, maka nggak ada urusan. Sang istri menuntut haknya, dan kecuali istri caranya salah, maka hendaklah diperbaiki. Anak dengar pertanyaan tadi dibacakan, ya istrinya ridho sebenarnya, artinya dia menerima kondisi yang ada, tapi dia minta hak-hak dia dipenuhi. Dan ketika tidak dipenuhi, sang istri bisa gugat cerai. Tapi kalau sang istri tidak mau gugat cerai dan dia tidak ingin berpisah, maka tolong terima suamimu apa adanya udah. Daripada engkau ribut. Engkau terima dia apa adanya. Dalam kondisi engkau sudah dikatakan mungkin engkau terima apa adanya sambil didoakan suami. Kadang kala suami terbebani dengan nikah dua itu, ada banyak beban yang harus dia tanggung. Doakan semoga dia jadi lebih baik. Mungkin ke pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dari Canberra, Ustaz. Pertanyaannya adalah, ketika sudah kemudian kita hendak mengambil wudhu, tapi ternyata kita sudah datang bulan. Apakah itu qada atau tidak, Ustaz? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah jamaah, ini ada khilaf ya tentang sholat yang sudah masuk waktunya, tapi perempuan ini belum melaksanakannya. Tahu-tahu dia datang bulan, udah masuk waktu sholat, waktu zuhur. Masuk waktu zuhur itu anggap jam 12 masuk waktunya. Dia mau sholat jam 1. Pas jam 1 dia datang bulan. Apakah dia punya kewajiban untuk mengqadha sholatnya itu atau tidak? Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Karena sebagian mengatakan dia udah wajib sholat, tapi dia nggak mensedekahkan sholatnya. Maka dia wajib mengqadhanya. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia ketika itu masih boleh menunda sholat. Artinya dia tidak mengeluarkan sholat di luar waktu. Masih waktunya sholat zuhur gitu loh. Sehingga dia meninggalkan sholatnya itu bukan karena keteledoran dia, enggak. Karena memang yaitu datang bulan. Sehingga dia nggak wajib sholat. Pendapat yang lebih kuat, ana rasa, ya dia tidak mengganti sholatnya. Karena datang bulan dan orang yang datang bulan itu nggak boleh sholat. Dia boleh. Terus ya udah nggak kewajibannya atas dia. Karena dia memang untuk melaksanakan sholat pada saat itu. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ibu-ibu, gadis-gadis juga bisa lebih baik lagi menjalani kehidupan ini dan mengetahui apa ambil sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak bisa masuk surga bersama keluarganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.